Ini bukan sekedar sambal. Sambal tumis ikan teri, tidak pakai cabai rawit. Cuma ditumis-tumis saja. Pedasnya bikin nagih. Apalagi ada ikan terinya tambah mantul. Cocok dimakan sama lauk apa aja. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat sambal tumis ikan teri. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya, tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus ya sampai nanti selesainya. Ini bahan-bahannya untuk sambal tumis ikan teri yang akan dihaluskan ya. Ada bawang merah dan bawang putih, kemudian cabai merah kering yang sudah direndam air panas teman semua, kemudian ditiriskan. Saya tambahkan air secukupnya saja ya. Sebentar lagi sudah lebaran, waktunya ganti chopper baru yang lebih awet, lebih kuat. Seperti punya saya ini, Mitochiba CH200. Sudah mau 6 kali lebaran, masih belum rusak-rusak. 3 tingkat mata pisau tajam, mesin powerful, mampu menghaluskan apa saja, mulai bumbu dapur sampai es batu. Hemat listrik mulai 150 watt. Wadahnya yang besar ini praktis banget kalau menghaluskan bumbu jumlah banyak. Segera upgrade chopper di rumah dengan Mitochiba CH200. Tersedia di toko elektronik terdekat, dapat voucher minimarket hingga 100.000 atau check out di official online shop Mito, ada diskon spesial. Ada bawang merah yang tidak ikut dihaluskan ya, saya rajang tipis seperti ini saja karena nanti akan ditumis lebih dulu sebelum sambalnya masuk ya, supaya sambalnya rasanya lebih gurih ya, lebih sedap. Sekarang saya akan mulai membuat sambal tumis ikan teri ya. Saya akan tumis terlebih dulu bawang merah yang sudah diiris tipis. Ditumis-tumis sampai bawang merahnya ini mengeluarkan aroma yang harum ya. Bawang merahnya sudah harum ya. Karena judulnya sambal tumis ikan teri, saya akan masukkan ikan teri jengki yang sudah dicuci bersih, sudah ditiriskan, ditumis-tumis lagi sampai ikan teri jengkinya ini matang ya teman semua. Ikan terinya ini sudah matang teman semua, aromanya sudah gurih banget. Saya akan masukkan sambal yang sudah digiling ya. Saya aduk-aduk. Saya tambahkan sedikit air supaya sambalnya tidak kering ya teman semua. Saya tambahkan garam. Kemudian saya masukkan bahan-bahan yang lainnya. Asam jawa, terasi udang, terasinya ini sudah matang teman semua. Gula merah, dan kaldu jamur. Ditumis-tumis sampai sambal tumis ikan terinya ini matang ya, dan warnanya berubah lebih gelap sedikit ya. Supaya sambal tumis ikan terinya ini wangi, saya tambahkan daun pandan, 1 lembar daun pandan ya. Jadi aromanya lebih wangi, pasti sambalnya lebih enak ya teman semua. Sambal tumis ikan teri ini beda dengan sambal yang biasanya ya teman semua. Karena saya tidak menggunakan cabai rawit merah yang segar. Saya menggunakan cabainya itu cabai yang kering ya teman semua. Cabai merah kering direndam dengan air panas terlebih dulu. Jadinya cantik seperti ini ya. Namun ini rasanya pedas teman semua, pedas banget. Tapi enak ya, bisa dicoba untuk membuat sendiri di rumah ya. Sambal tumis ikan terinya sudah matang ya teman semuanya. Ini pedas tapi rasanya enak teman semua. Boleh dicicip dulu rasanya. Kalau mau nambahkan garam ataupun gulanya silahkan, sesuai selera masing-masing saja.
Sudah cukup, saya akan matikan dulu apinya ya. Selanjutnya untuk menu pendampingnya saya akan buat nasi gurih ya. Di meja ini sudah ada 1 kg beras putih yang sudah dicuci bersih, ditiriskan dan siap untuk diolah. Ini bahan untuk bumbunya nasi gurih ya. 2 macam saja, bawang merah dan bawang putih. Kedua bahan ini cukup diiris tipis saja. Sekarang saya akan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis ya. Saya masukkan. Ditumis-tumis sampai aromanya harum ya. Bawang merah dan bawang putihnya aromanya sudah harum ya. Saya akan masukkan bahan-bahan aromatiknya. Ada serai yang sudah digeprek, lengkuas geprek, jahe geprek. Kemudian ini ada kayu manis, daun salam dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Ditumis-tumis sampai semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum ya. Aromatiknya cukup banyak ya teman semua, supaya nasi gurihnya itu nanti rasanya sedap, gurih dan wangi ya teman semua. Semua yang ditumis aromanya sudah harum dan wangi ya teman semua. Sudah cukup, saya matikan dulu apinya. Sekarang saya akan buat nasi gurihnya ya teman semua. Saya akan masukkan beras putihnya yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan ke dalam rice cooker. Saya masukkan bawang merah, bawang putih dan aromatiknya yang sudah ditumis. Kemudian saya masukkan 1300 ml santan. Ini dari 2 bungkus santan instan kemasan kecil ya teman semua. Saya tambahkan garam. Diaduk-aduk dulu ya teman semua, supaya merata. Permukaan berasnya saya ratakan ya. Biar nasi gurihnya lebih wangi, terakhir saya masukkan daun pandan ya. Saya tutup rice cookernya. Saya tekan start. Ditunggu sampai nasi gurihnya matang ya. Nasi gurihnya sudah matang ya teman semua. Saya buka dulu rice cookernya. Aromanya sedap banget ya teman semua. Ini saya ambil dulu aromatiknya karena sudah tidak digunakan. Saya aduk-aduk dulu ya nasi gurihnya. Ini bukan sekedar sambal. Sambal tumis ikan teri, tidak pakai cabai rawit. Cuma ditumis-tumis saja, pedasnya bikin nagih. Apalagi ada ikan terinya tambah mantul. Cocok dimakan sama lauk apa aja. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!